Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, saya Gita Sonia. Halo, saya Cili. Halo, saya Kak. Halo, saya Pizza. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 akan melakukan wawancara ke berbagai daerah di kota maupun di perdesaan di Provinsi Bengkulu ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama Pak Nando. Di sini saya akan menanyakan beberapa kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu. Baiklah Pak, izin bertanya tentang LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu? Menurut pendapat saya untuk kasus LGBT yang ada di Bengkulu ini banyak faktor yang mempengaruhi atau yang membuat terjadinya kasus LGBT tersebut, mulai dari kurangnya pengawasan dari orang tua atau edukasi dari sejak dia kecil, dan juga banyak faktor lain seperti faktor lingkungan yang mendorong banyaknya kasus LGBT di Provinsi Bengkulu. Jadi untuk solusi yang bisa kita lakukan itu apa ya Pak? Ya, jadi untuk solusi yang bisa kita lakukan atau pencegahan, mulai dari rumah untuk orang tua selalu mengawasi anaknya. Kemudian untuk di sekolah, pentingnya peran dari guru untuk menerangkan atau memberi edukasi tersebut kan tentang LGBT ini memang melanggar norma kalau di agama Islam ini kan. Kemudian untuk mayoritas agama di Bengkulu ini Islam, jadi benar-benar LGBT itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau untuk faktor yang mendorong LGBT itu terjadi di Provinsi Bengkulu apa? Ya, jadi faktor yang mendorong terjadinya LGBT itu biasanya mental dari anak tersebut rusak, atau bisa jadi dia pernah mengalami pelecehan dari dia kecil kan, jadi dia melampiaskannya mungkin saat dewasa dia melakukan hal tersebut pada orang lain, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan yang saya tanyakan sudah terjawab. Terima kasih ya Pak. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah bersama Kakak Zia. Kakak Zia ini merupakan salah satu mahasiswa di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, izin kakak untuk mewawancarai kakak sebentar. Di sini kakak saya ingin bertanya, pendapat kakak mengenai kasus LGBT di Provinsi Bengkulu ini bagaimana kak? Jadi menurut saya kasus LGBT itu ya kasus seperti kasus menyimpang tentang kayak lesbian. Dan juga kalau menurut saya kasus tersebut sering terjadi pada masa sekolah kayak SMA kan, dan juga kayak lingkungan perkuliahan itu sering terjadi. Jadi kak begitu kak. Jadi menurut kakak sendiri nih, faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kasus LGBT ini, terutama lesbian yang seperti kakak jelaskan tadi, itu apa saja kak? Nah, faktor-faktor utamanya yaitu sering melakukan pergaulan bebas, dan juga terhadap lingkungannya tuh kayak bebas gimana gitu. Nah terus kayak sekarang tuh kan di masa dimana kayak remaja itu tuh sering kayak melakukan pergaulan bebas kayak pacaran lah ibaratnya kan, di lingkungan perkuliahan gitu kan banyak sekali kan terjadi kayak kasus lesbian kayak gitu. Nah jadi kita tuh faktornya tuh dari lingkungan, dari pacarnya sendiri gitu kan, berhubungannya kayak menyimpang negatif kayak gitu. Oh, jadi dari pacaran yang awalnya memang mereka tuh seperti pacaran sesama lawan jenis, tapi ternyata mereka tidak cocok, akhirnya beralih ke lesbian gitu kak. Ya, Sehingga kasus ini menjadi sudah marak dan sudah masuk di provinsi kita ini, terutama di dunia perkuliahan seperti yang kakak katakan tadi. Oke kak.
Jadi ini dari faktor-faktor lesbian tadi, LGBT tadi, saran atau harapan kakak untuk kasus-kasus seperti ini ke depannya bagaimana kak? Nah, saran untuk kalian ya, yang untuk saya sendiri apa gimana gitu kan. Nah, jadi sarannya kita tuh ibaratnya harus memperhatikan lingkungan sekitar dulu. Nah, jadi kita tuh harus kayak tahu di mana lingkungan kita tuh baik apa enggaknya gitu kan. Apalagi di lingkungan perkuliahan itu kan sering kayak menjerumuskan teman sendiri apa gimana gitu kan. Nah, jadi harapan saya kayak lihat-lihat dulu temannya apa, kayak cara berhubungannya gimana gitu. Nah, terus dan juga harapan saya di kayak kasus kayak begitu tuh jangan sampai lagi terjadi di di daerah kita gitu. Baik kak, terima kasih ya kakak atas pendapat kakak mengenai kasus tersebut. Untuk video nanti kami izin untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian ya kakak. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Riewansa, salah satu guru SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Baiklah Pak, di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu ini? Di sini kalau kita berbicara mengenai kasus LGBT, beberapa tahun ini memang kasus LGBT ini sudah mulai marak masuk ke Indonesia, dan di Bengkulu sendiri ya sudah mulai berkembang kasus LGBT ini sehingga menjadi perhatian untuk kita semua, karena LGBT ini menjadi keresahan sendiri di lingkungan masyarakat, terutama para orang tua ya, karena dikhawatirkan ini akan berimbas pada para penerus bangsa kita. Fenomena LGBT ini merupakan fenomena penyimpangan sosial yang berbahaya apabila tidak ditindaklanjuti ke depannya. Ada yang beranggapan ya bahwa mereka menyatakan pro terhadap LGBT karena lesbian, gay, biseksual dan transgender ini ya dalam hal apapun tidak dibenarkan, karena ini merupakan perilaku menyimpang ya, dan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan bernegara. Jadi, faktor apa saja yang mendorong kasus LGBT ini yang dapat terjadi di Provinsi Bengkulu? Ya, kalau berbicara faktor pendorong mengenai kasus LGBT ini, yang pertama itu yang berperan penting itu faktor keluarga ya. Kenapa faktor keluarga? Di sini ya, jika ada seorang anak itu mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu ya faktor penyebab anak ini dia terjerumus ke dalam LGBT ini. Sebagai contoh, di sini misalnya seorang anak laki-laki ya, apabila dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan kasar dari ibunya atau dari saudara perempuannya, maka dia akan membenci ibunya dan saudara perempuannya, dan dia juga berpikir ya akan membenci lawan jenisnya ya, sehingga dia akan lebih tertarik dengan sesama jenisnya. Yang kedua, untuk faktor pendorongnya itu dari faktor lingkungan ya. Kenapa lingkungan? Karena faktor lingkungan ini berperan sangat penting ya untuk pergaulan anak. Di sini kita sebagai orang tua dan masyarakat juga harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita, harus memantau siapa saja teman anak kita, karena baik buruknya anak itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu dari faktor genetik ya. Di sini kalau berbicara tentang faktor genetik ini, biasanya di salah satu keluarga ya yang bersangkutan itu sudah ada riwayatnya LGBT ini, lesbian, gay, biseksual ini, sehingga dia menurun kepada dirinya kecenderungan untuk menjadi LGBT ini. Itu untuk beberapa faktor ya yang menjadi pendorong seorang anak itu bisa
terkena LGBT. Nah, jadi Ya. saran atau solusi agar tidak terjadi lagi atau mencegah supaya tidak terjadi lagi LGBT ini di provinsi ini apa ya? Ya, kalau berbicara pencegahan atau upaya untuk mencegah timbulnya LGBT ini, ya, salah satunya kita tanamkan nilai-nilai agama pada diri anak, ya. Di sini biasanya kalau anak itu agamanya sudah kuat, maka dia tidak mudah terpengaruh dengan teman-teman atau lingkungannya. Yang kedua itu, ya, sebagai orang tua juga, sebagai kerabat, kakak atau keluarga, kita harus menjaga pergaulan adik kita, kakak kita atau saudara kita biar dia tidak terjerumus ke dalam LGBT ini. Yang berikutnya, ya, harus diadakan juga seminar-seminar atau workshop, ya, berkenaan tentang LGBT ini. Apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan apabila seorang anak itu sudah terkena LGBT. Misalnya LGBT juga, ya, seorang anak itu bisa terkena HIV, bisa terkena kanker mulut, dan misalnya kanker dubur. Itu bisa dilakukan penyuluhan oleh pemerintah setempat mengenai bahaya LGBT ini. Terus berikutnya juga, ya, harus ada undang-undang atau aturan yang tegas yang mengatur tentang penyimpangan LGBT ini sehingga dia tidak menyebar luas di kalangan masyarakat, terutama di provinsi kita tercinta ini, Provinsi Bengkulu. Ya, mungkin itu beberapa faktor, ya, yang bisa menjadi solusi, ya, ke depannya untuk mengatasi timbulnya masalah LGBT ini. Baik, terima kasih untuk pendapatannya Bapak. Nah, mulai waktunya. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah bersama Katri Sulistiawati sebagai salah satu duta HIV yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Halo teman-teman, salam kenal. Baiklah, di sini mungkin saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kasus LGBT yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini, ya Kak. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai kasus LGBT yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini? Pendapat saya mengenai kasus LGBT di Provinsi Bengkulu ini sangatlah sedih karena kasus LGBT di Provinsi Bengkulu ini sangatlah tinggi. Menurut data kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat tingginya kasus HIV/AIDS Provinsi Bengkulu di wilayah tersebut disebabkan seks bebas yang dilakukan oleh kaum lesbi, gay, dan juga biseksual dan juga transgender atau yang sering kita sebut LGBT tersebut. Dan dengan kategori laki-laki dan juga sesama laki. Yang terbanyak positif terjangkit virus HIV/AIDS didominasi dari populasi LGBT, yaitu sebanyak 70%. Jadi, faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya kasus LGBT di Provinsi Bengkulu ini, ya Kak? Kalau membahas tentang faktornya, faktor yang pertama itu adalah faktor lingkungan keluarga, yang dimana ketidakharmonisan dalam keluarga seperti kurangnya perhatian, kasih sayang, dan juga trauma masa kecil seperti kekerasan seksual dan emosional yang tidak teratur. Dan juga yang kedua adalah pengaruh lingkungan dan juga pergaulan bebas yang dimana merajalela sekali di Provinsi Bengkulu ini. Dan yang terakhir adalah akses media dan informasi yang dimana konten LGBT yang mudah diakses melalui media sosial dan juga internet. Jadi, dari sekian banyaknya faktor yang sudah Kakak jelaskan, apa saja sih tantangan yang dihadapi serta solusi yang harus diterapkan dalam kasus LGBT di Provinsi Bengkulu ini? Oke, membahas tentang tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah kita harus memberhentikan stigma dan diskriminasi kepada korban-korban yang terkena virus HIV dan juga kasus dan juga minimnya dukungan psikologis serta kurangnya edukasi seksual dan juga pengaruh budaya dan agama. Lantas, solusi apa yang harus kita terapkan kepada korban virus HIV dan juga LGBT tersebut? Yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua adalah pendekatan berbasis keluarga. Dan yang ketiga adalah penguatan nilai agama dan budaya serta
kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat. Itu sangatlah penting karena pemerintah adalah peran utama untuk masyarakat Bengkulu untuk memberhentikan kasus LGBT di Provinsi Bengkulu dan juga bekerja sama kepada masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah yang mungkin bisa kami jelaskan mengenai kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama Ibu Leni. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang LGBT. Baiklah Bu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang LGBT. Yang pertama itu, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu? Mengenai kasus LGBT beberapa tahun ini sudah mulai marak-maraknya di Bengkulu, sehingga menjadi perhatian untuk kita semua, karena LGBT ini menjadi keresahan dalam masyarakat terutama kepada orang tua karena khawatir terhadap anaknya. Kalau untuk faktor-faktor LGBT itu apa ya Bu? Untuk faktor LGBT itu sendiri keluarga, media sosial, dan lingkungan. Kalau untuk solusi LGBT Bu? Cara mencegah LGBT yaitu kita tanamkan nilai-nilai norma agama di lingkungan keluarga. Ini kedua, pendekatan terhadap anak itu sendiri. Baiklah Bu, terima kasih tentang jawabannya tentang kasus LGBT. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan Miss Yoptafi Kecana. Miss ini salah satu siswa di SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah yang saat ini sedang menginjak di bangku kelas 3 SMA. Izin Ade untuk mau share Ade sebentar. Menurut Ade apa sih itu LGBT? Setahu saya LGBT adalah pacaran sesama jenis seperti laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oh, jadi begitu ya pandangan Ade mengenai LGBT. Jadi menurut Ade nih, faktor yang mempengaruhi terjadinya LGBT ini apa sih? Seperti salah pergaulan. Salah pergaulan dek. Oke. Jadi solusi yang tepat atau harapan Adek ke depannya supaya masalah LGBT ini tidak terjadi apa tuh dek? Kita harus pandai-pandai mencari pergaulan. Oke Adek, terima kasih Adek. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Lika. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa hal tentang kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Baiklah Bu, di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu ini? Baiklah, di sini mengenai kasus LGBT beberapa tahun ini memang sudah mulai marak masuk ke Indonesia, dan di Bengkulu sendiri sudah mulai berkembang luas sehingga menjadi perhatian untuk kita semua, karena LGBT ini menjadi keresahan sendiri di lingkungan masyarakat terutama para orang tua, karena dikhawatirkan ini akan berimbas kepada penerus bangsa kita. Jadi bagaimana saran atau solusi untuk mengatasi kasus LGBT yang ada di Provinsi Bengkulu ini? Salah satu cara mencegahnya yaitu yang pertama, kita tanamkan nilai agama pada diri anak. Yang kedua, kita harus menjaga pergaulan anak, seperti merokok, minum minuman keras, tawuran, dan banyak lagi hal-hal negatif yang lainnya. Baik Bu, terima kasih atas pendapatnya dan maaf mengganggu waktunya. Baiklah teman-teman, itulah hasil wawancara dari Info 2 mengenai kasus yang ada di Provinsi Bengkulu ini, baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum.